uang bebek satu-satu. 2 juta kok dapat satu-satu. Nah, itu Pak, karena keadaan gini, ini dibelanjakan Pak. Aduh jangan. Saya nggak tahu loh Pak, Bapak kok nggak pernah nyentong? Iya. Iya, pinjemin mic-nya bos, sebentar. Nih pinjemin mic dulu ke sini. Nih pinjemin dulu. Ah, iya. Gimana? Ya, jadi Terus, saya tanya. kok dipakai duitnya gitu? Iya, loh Pak itu harus disimpan Pak buat nyentongin. Buat nyentongin, gitu. buat kan bibi. saya nyentong sendiri Pak. Iya. Aku nih, kamu kok gak pernah nyentong sih Pak? Iya mah kalau duit tak katut. Lagi gak ada uang. Jadi ceritanya ya jujur aja penyakit saya ini kan sudah kronis. Apa sakitnya? Istilahnya keuangan penyakit Pak Haji. PKD-nya. Oh, kanker. Iya. Kantong kering. Iya. Nah, kantong kering ini. Jadi, PKD. Jadi ya PKD itu tadi penyakit kurang duit Saya tadi. setiap hari niat Pak Haji terus. Ketawa gak? Iya. ngikuti Senyum-senyum terus. gak? Iya, ngikuti terus sampai malam sampai anak saya, Mama ini kecilkan. Oh iya? Status sama kirimin ke grup Linglung, Gembira Ria, Jadi terus apa grup namanya itu Nyoto, RDI Tamu 1, 2, 3, 4, Vita Ranger, kirimin ke grup komunitas, grup Jombang. Yang bos nggak ada adminnya, yang bos nggak ada ya kirimin. Nah terus kemarin itu pas Pak Haji agak Gerah, ya, sakit. ini ngubungi Pak Marco. Bayangin bos, yang disantet 11 orang. Di sini berobat 11 kamar full semua orang yang disantet. Aduh. Lah, ini Korbannya kalau ke dilihat bos Pak, saya dipotong, dalamnya kawat berduri. Di mana-mana kan kawat berduri kan buat iya. pengaman pagar kan. Iya. Ini ada di perutnya kerbau saya. Sapi saya dalamnya kelereng. Masya Kelereng semua. Ya sayanya tumbang lah. Ya Gimana sempat Kak? Haji Marco ngasih informasi jadi Oh iya. gula darahnya agak naik gitu katanya istirahat dulu gitu. Haji Marco jadi ini. nggak jadi akhirnya terus ini papanya panggilan gini, Mah mau puasa Pak Haji praktek apa enggak ya? Terus, praktek. Jadi akhirnya cari pinjaman lah Bang Pak Dede Haji. lagi. Ke sini ini. Iya. Nah, alhamdulillah telepon Mbak Tanti kan saya ke grupnya Mbak Tanti itu. Terus habis gitu bisa Bu kalau ini enaknya itu setelah sembuh aja Pak Haji Iya. enakan gitu. Nah, kemarin itu terus akhirnya ke sini. Alhamdulillah bisa ke sini Pak Haji. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya kalau boleh tahu? Jadi saya ini Di Surabaya. cuci mobil. Cuci mobil. Ya, ganti oli. Sekarang olinya sudah tidak bisa kulaan. Jadi karena uangnya sudah habis. Ya, saya mohon maaf. Jadi istilahnya saya ini mau cerita panjang lebar ini takut melanggar pasal KUHP Undang-Undang ini RDAY yang pasal 18 ini tadi. Komen. Ngeluh. Saya ini Mikir. bingung jadinya ini gimana menyampaikannya ini. Komen, ngeluh, mikir, ya apa? Ceritain nggak apa-apa. Itu rajanya komen datang tuh. Bawa itu punjungan. Jadi, Terus? sudah ya jujur aja Cuma cuci mobil Pak. rumah saya ini kan sudah habis semua di Citabang kan? Ya. Sekarang saya ini kan ngontrak sudah ada 5-6 tahun yang lalu sudah ngontrak ya. Jadi dan terakhir ini rumah saya yang di Bali ini yang ada puranya ini mau dieksekusi minggu depan. Ya keluarga ini sih sebetulnya Tanya Sony, ada puranya ini yang pisang kayak gini belinya di mana gitu? Disesalkan gitu. Pisang emas nih, kasih tau Sony nih. Bapak mau ini gitu, beli standar nih. Terus? Nah, saya pikir gini aja sudah pasrah sudah. Jadi kan Rumah Bapak di Bali? Iya, ada Kan puranya itu tuh kan- Pak Haji. Ada puranya. iya, kan itu satu jaminan di Bukopin sekitar 17 miliar gitu. Rumah Bapak? Iya, jadi sudah habis semua saya ikhlas. Kalau rumah saya ikhlas. Nah, tinggal satu. Maksudnya ini Pak, pura. rumah Bapak dijaminin buat pinjeman? Iya. Ya, dibohongi temen. Suruh beli pabrik nggak jadi Saking Pak. blow-onnya ini tadi. Oh iya, oh yang saya suka-suka bilang blow on tuh berarti Bapak. Oh blow Nyindir on. saya Pak Haji.
Jadi aduh tapi ya semua apa namanya ya mungkin ini sudah apa ya sudah kehendak Allah ya, kita harus legowo ya. Saya legowo juga, termasuk istri saya juga banyak dengan ilmu hidayah ini mulai belajar untuk bisa legowo menerima keputusan Allah, walaupun ya dalam hati kadang-kadang berat sedikit, juga. ada sedikit yang ini ya melanggar gitu, tapi kan kata Pak Haji tak dengerin gitu, nggak apa-apa kamu. Itu mbaknya orang Lamongan. No, Jawa Timur. Ini orang Surabaya nih. Iya dekat ini. Putri. Lamongan. Iya. Hobinya makan soto mulu. Iya, soto Lamongan terkenal. Enak soalnya. Enak ya. Ya itu kata Pak Haji kan saya dengerin, kamu makanya harus melaksanakan sholat taubatan 18. Itu yang untuk Menggugurkan. menggugurkan kamu sehari-hari melanggar ini tadi Pak Haji. Jadi tiap hari itu Pak Haji. Mulai dulu yang 10 juta itu 7 sifat. Terus berubah lagi jadi 18 ini. Waktu ya 10 juta kita ini yang di dekat toilet ini dulu privatnya. Pernah juga kita ikut itu. Jadi 4 kali saya bisa bersowan dengan Pak Haji. Dituliskan Pak. Yang nulis 7 sifat itu. 7 sifat itu. Jadi ada apa? Sifat berharap, takut atau apa gitu. egois itu kan dulu. Tapi sekarang kok nggak ada gantinya. Mengeluh, Gundah, gelisah, itu apa Pak? Saya nggak pakai kertas sesapal itu. Nah jadi ya sebetulnya dengan RDAY ini ya kita juga banyak sedikit banyak juga sudah ada manfaatnya lah. Iya. Jadi Dulu terutama nggak pernah sholat, saya sholat, ada Quran, imam, iya. walaupun masih 4 juz per malam. Jadi untuk 12 juz masih Tapi, belum. 2 minggu tuh khatam loh Pak saya. 2 minggu? Iya. Tapi jadi udah berapa kali khatam itu, cuma jangan bahasa Indonesia Pak. Saya kan aja nggak pernah dulu waktu kecil sampai saya punya anak 4 itu sampai udah menikah belum pernah sholat saya dulu. Karena suami ada masalah dengan punya perempuan ya. Akhirnya dia merasa bersalah. Akhirnya dia dengan hatinya sendiri masuk Islam. Saya enggak maksa Pak Haji. Jadi alhamdulillah doa saya dikabul. Saya kalau malam mau tidur kan. Jadi waktu nikah belum masuk Islam. Tapi kembali karena punya pura. Saudaranya bilang gini, kamu sudah menikah berumah tangga, kamu harus bisa ngurusi pura ini gitu. Ya akhirnya saya berdiam diri Pak, sudah menikah punya anak 1 mau bercerai. ya udah dilakui aja gitu. Sampai anak-anak itu bapaknya bilang gini, udah dosa itu saya yang nanggung. Anak-anak panggilkan guru ngaji. Jadi anak-anak tuh tiap sekolah itu bisa ngaji itu temennya gini, loh kamu orang Bali kok bisa ngaji? Oh, mama saya orang Muslim gitu loh, maksudnya orang Jawa gitu, papa saya yang ini. Jadi anak-anak lulus semua kalau ujian ngajinya pinter, sholatnya pinter. Ya, saya sempat juga waktu mau naik haji, saya pamitan dengan keluarga di Bali bahwa saya sudah hijrah ke Muslim, mau naik haji 2015. Terus saya disumpahin lah. Saya juga apakah dengan sumpah ini terus saya seperti ini gitu saya loh disumpahin Pak. Kalau kamu begitu tak sumpahin kamu pasti nanti akan miskin begitu. Lah apakah ini kaitannya juga saya nggak tahu Pak Haji ya. Tapi sudah meninggal yang nyumpahin. Yang nyumpahin meninggal. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya ya sehingga memang betul-betul saya habis bahkan ya sudah nggak punya apa-apa Pak Haji, mobil nggak punya. Padahal anak-anak sukses Pak Haji ya. Kan saya dengar itu pernah gini, anak saya sekolah kan jadi dokter, anak saya nomor 2 dokter spesialis dalam. Anak? Iya. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Dokter spesialis apa? Penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Jadi 4 rumah sakit sama sekarang malah jadi dosen di Trunojoyo Madura. Jadi prakteknya di mana? Apa? Prakteknya di mana, dokter? Al-Irsad Surabaya, terus di Lamongan itu Fatimah. Terus apa lagi Denisa. Jadi nomor 1 apa kegiatannya anak? Nomor 1 ini Pak, yaitu koperasi. Ganti ke bank,
Habis ke bank. Jadi koperasi ya. Laki perempuan? Laki semua 3. Oh 3. Perempuannya cewek ini masih Bontot. Ya. Nomor 2 dokter. dokter. Spesialis penyakit dalam. Ya. Nomor 3-nya apa? Ini Sarjana hukum. sarjana hukum. Legal sekarang kerja di Perusahaan makan ternak makanan Pokpen ternak. di Jakarta. Oh, Pokpan. Iya, Pokpan. Si Bontot? Ini Ini ITS, kuliah ITS industri. Sekarang lagi magang. Saya minta sabdanya supaya Pasti. Mas lulus wisuda ini loh Pak. Iya, Supaya- pasti. Iya. Jadi Wisuda. intinya begini Pak Haji. Jadi ya saya tidak mau menyinggung pasal 18 tadi. Yang jelas penyakit saya sudah kronis ya hampir 2 tahun saya jadi pasien RDAY ini. Saya harus menjalani apa? Gampang. Jadi saya kan lihat Toko YouTube-nya ya, Pak tokonya Haji apa namanya yang bisa kayak sedekah ekstrim ya. Sudah jalani semua Pak. Kalau sedekah ekstrim kita tidak mungkin bisa ya karena kondisi keuangan. Iya. Tapi Jadi- ibadah ekstrim yang bisa kita laksanakan. Sama Iya. sedekah subuh, Ya, subuh cuma ya. yang Jumat ini nggak bisa Pak Haji, uang hasilnya Karena- cuci mobil berapa, nggak bisa yang ini, tapi berusaha yang 50 tiap hari. Setiap hari kita transfer Bu ke Ayi. sini Pak Ayi. 50.000. Jadi saya jadi apa yang salah dengan diri saya dengan istri saya ini? Saya kan tidak punya indera ke-9 ya Pak Haji ya, cuma inderanya indera ke-7. Apa ada yang nutup? Apa yang ada itu Katanya loh Pak bagaimana? Haji, saya ke Kiai ya, itu sampai kadang sanyo tuh bunyi sendiri. Jadi saya ke situ, orang Balinya datang ini, gitu katanya gitu loh Pak Haji. Cuma saya kan sanyonya bunyi sendiri, loh, kelihatan bunyi sendiri. Itu Ibu ngomong sanyo. sanyo. Iya, Saya kan namu ke rumahnya tamu RDAY. iya. Hah? Ngebel nggak keluar-keluar. Saya otaknya jalan. Hah? Saya nyari sanyo. Sanyonya saya buka kerannya. Jadi mesinnya nyala. Oh, Terus pemilik rumahnya jadi keluar. Kok sanyonya bunyi? Iya, kalau sanyonya bunyi. Dipikir kok aneh gitu ya? Iya, Kalau makanya itu ada lagi- setannya. ini Katanya lagi sudah omong-omong. katanya rumahnya tuh serem. Sanyonya suka bunyi. Oh gitu ya. Oh. Iya kayak punya saya ini. Nah, saya namu tuh pasti nonton tuh. Tamunya RDAY. Dia sakit. Iya ya Pak Haji. Sakit kista leper. Dia sakit kista leper. Dia sakit kista leper. Dipotong kerbonya yang harga 1 miliar. Tedong bungo. Iya. Dalamnya ada bajunya dia. Bajunya dia. Baju Ada penampakan. kawatnya. Ada pakunya. Wow. Nah, saya namu ke rumah dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak keluar-keluar. Oh. Nggak keluar-keluar dia. Assalamualaikum. Terus Saya lihat tuh, Ada. ada sanyo. Ibu ngomong sanyo, saya deketin sanyonya. Saya buka kerannya. Bunyi ke mesinnya. Wuh, Iya. keluar dia. Keluar dia. Saking dia ada setan. Dia lari takut. Kalau enggak, kalau ini lagi omong-omongan gini, sanyonya bunyi. Dia tuh masih pakai daster, Pak. Daster, nggak pakai BH, mungkin nggak pakai celana kali. Lari-lari. Yang menang, yang untung banyak siapa yang menang banyak? Saya. Alhamdulillah. Itu petunjuk dari ibu. Nyalakan sanyo. Ibu tuh ngasih petunjuk saya dari Surabaya. Gitu ya. Oh, iya, iya. Jadi saya nyalain sanyo. Kan kedengeran sampai dalam. Jadi waktu saya assalamualaikum, 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 assalamualaikum tuh nggak kedengeran. Saya lihat nih ada sanyo. Oh, cara manggil tuh pakai sanyo. Saya nyalain tuh kerannya sanyonya. Kan ada stop kerannya, Ya, saya ya, buka. di dekat sana, Tak, ya. keluar kan Iya, pembuangan. iya. Sanyonya mesti bunyi. Ya. Pembuangan keluar, bunyi tuh sanyonya. Nah, dia takut. Keluar dia pakai daster. Kok bunyi sendiri sanyonya? Iya, bunyi sendiri, berdua. Anak kan dia tinggal berdua sama anaknya, putrinya. Iya, Tinggal berdua sama putrinya. Dua-duanya nggak dia pakai BH. Dua-duanya nggak dia pakai celana dalam. Alhamdulillah. Saya nggak pakai loh Pak Haji. Ya,
Saya nggak usah nyalain Sanyo, dia udah nggak pakai BH. Kata Pak Haji gitu. Iya, jangan. Supaya terkabul. Iya. Dan juga sampai tiap mau ini Pak Haji, kalau saya bangun tidur kan katanya bikin asinan itu kan Cebokan. sebelum kencing ya. Tapi saya tuh tiap bangun kencing Pak. Oh iya. Jadi gak bisa, akhirnya papanya Punya Papa saya. kan gak kencingan, bikin apa? Jadi saya minum. Jadi kalau saya ini doanya gini, ambil nyebut Pak Haji itu ya, ambil atas ridho Allah, karena doa anak yatim. Niat saya meminum air cebokan suami saya, lalu jabang bayinya, papanya, semua yang jelek-jelek, yang jahat ada dalam tubuh saya, ilahi jabang bayi Nomi Diastuti, binti almarhum Mustafa Satu akan keluar sendiri. Iya, dengan inisiatif sendiri. Jadi saya sebutnya minum airnya suami gitu. Iya. Soalnya saya sendiri nggak bisa Pak. Dan saya kemarin nih Pak Haji ya memang ya mungkin ilmu CD yang dibalik ya. Waktu saya habis beli tiket Rosalia mau ke sini, berangkat sini, saya di bypass itu ada cegatan. Kaget saya, waduh, langsung dimasukkan. Ini nggak punya SIM. SIM saya kan nggak punya, kalau sepeda motor udah itu cuma SIM mobil aja. Terus pajaknya juga mati. Alhamdulillah saya baca gitu, saya sadar terus saya ngetes ilmunya Pak Haji. Bismillah. Saya akhirnya merepet ke kanan. Jalan kan saya nggak mau berhenti, takut kita wah ini sudah dicurigai kan gitu ya. Tapi untungnya pakai helm ya. Ya saya gini merepet, loh nggak diperiksa Pak. Oh Bapak melipir. Ya, melipir saya gini. Boso Jawa ini melipir. Minggir, alhamdulillah nggak diperiksa gini. Waduh ini sempat gitu saya gini. Waduh, dan aku dimasukkan kemarin kan nggak bisa Pak Haji. Oh saya sampai bahasa Jawanya saya berbesmili. Allah selalu melindungi hambanya gitu saja. Jadi selama kadang itu kan ya lumayan sidang juga. Jadi selamat juga akhirnya kayak itu. Saya sudah semua ditangkap bisa sampai, waduh, ini kena ini saya tidak berdaya saya gitu. Akhirnya melipir-lipir tidak diperiksa, tidak disetep. Ya pelan-pelan jalan aja itu. Jadi ya manfaat dari EDAI walaupun masih belum seberapa. Kayak gitu-gitu cabul Pak Haji. Terus kalau Cuma cari uang yang tangan juga masih kabur tapi nggak bisa ngembalikan. Pernah teman saya Nanti saya ajarin. 1 tahun yang lalu itu saya pinjami uang buat waktu THR anak buah. Kemarin tiba-tiba muncul dia nyuci. Kaget saya, waduh ini duitnya belum tak kembalikan. Wis tak salamin aja sambil digosok-gosok. Deketin langsung tak sambut dia. Wis dia marah-marah. Kamu itu gimana sih pinjam uang? Dari lebaran yang kemarin sekarang nggak dibayar katanya 1 bulan. Sepurane sih. Ini sih belum ada duit, nanti kalau ada pasti. Wah kamu itu ngomong aja sing kenal. Wis tak salami gitu dia tidak ribut-ribut ya sudah terus nyuci mobil. Jadi ya kalau saya pikir kalau utang-utang sih lancar nggak bisa ngembalikan lama-lama orang pada waktu kami jamin kan gitu. Pinjam itu kan nggak ngasih lagi uang. Gitu ceritanya. Butuh. Dan istri saya ini kalau cucu rewel, dicamain, ya, batuk sakit. Pak, anak cucu itu batuk. Waduh, saya ini sudah siang nggak tidur, malam nanti jam 12 bangun. Ini batuknya sampai mendelik gini Pak. Terus akhirnya saya gini, celana dalam yang 9 hari pakai kan saya nyimpen Pak. Di rumah, di toko tak taruhi, di rumah juga taruh untuk sehari-hari itu juga. Tak kalungi ya nak gitu. Iya, terus sama tak bilangi nyebut nama Allah sama Pak Haji itu pasti sembuh, nggak batuk lagi, nggak kumat lagi. Sampai sekarang nggak kumat. Gigi juga gitu saya, gigi itu tak gituin. Jadi meskipun palsu, meskipun yang nggak palsu nggak akan kumat sampai gitu. Iya, lama-lama habis ya Pak. Nah di toko ini juga gitu nyuci, kan tak tinggal kesini Pak Haji, nyucinya sepi. Biasanya kalau sore kan mau pulang kan tak gosokin itu, pakai 9 hari. Kontrol gede jual terus, itu kan gitu, pasti rame-rame gitu. 2 hari nanti lihat laporan berapa? Waduh cuma dapat 15 mobil. Wah ini bayar bank titil aja sudah habis belum untuk makan ini. Jadi gitu. Kita lihat sini tadi laporan berapa dapat nyuci? Cuma 15 Mas. Biasanya kan bisa 25, kan lumayan gitu. Kalau biasanya saya di sana kan
tak gosokin, tak siramin air yang belum kan sebelum pipis itu kan harus. Masih ada celana-celana yang saya taruhin papanya bareng. Kok masih itu ya kan nggak ada orangnya Pak? Gampang tas ajarin ya. Ya, Siap, ya. Pak Haji. Jadi ya. Sama rumah ini saya harus tahun ini loh Pak, tahun 2006 ini besar saya harus punya rumah. Bisa. Ya. Jujur aja saya berangkat sini ini kontrakan Bang Titil ini pinjam mau tak pakai bayar kontrakan. Tak buat Pak sini. Suwit ke sini wis berangkat aja lah sudah bismillah gitu aja wis. Kan sudah saya bayar 14 juta kurang 2,5 gitu loh, jadi ya, saya ngambil Bang Titil tak buat sangu sih. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ibu nanti saya ajarin ya, nggak apa-apa iya, ya. Pak. Iya. Iya Pak Haji. Jadi Bagus, intinya bapak kan pertanyaannya ke saya, kenapa hajat saya yang besar kok belum terkabul? Iya betul betul. Pertanyaan gitu kan? Iya betul Pak Haji. Tapi yang hajat bapak yang kecil-kecil sudah terkabul. Iya betul ya. Yang batuk, yang Iya. sakit gigi, Iya betul. panas. yang nggak ketilang polisi. Iya betul Pak Haji. Ya kan, yang badannya panas itu terkabul yang kecil-kecil. Iya. Kenapa kok yang besar 10 miliar belum terkabul? Betul ya Pak Haji. Ntar saya ajarin ya. Iya Pak Haji. Oke? Sama Iya, kan Pak. ada ini apa? Ada sayembaranya Pak Haji yang 1 miliar itu. Oh iya, beres. Saya ikut. Boleh. Iya Pak Haji. Boleh. Ntar saya ajarin ya. Ya. Iya, Pak. Yuk, Bapak, mic-nya mana? Udah. Nama, tinggal di mana, hajatnya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Murdoko, asli dari Depok. Ya, aslinya sih dari Murdoko. Pekalongan aslinya. Oh, Pekalongan. Ya, tinggalnya yang di Depok, Pak Ji. Oh iya, umur berapa? Umur 64. Oh iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya jualan ayam sama tempe, ayam potong. Ayam potong. Mentah ya? Mentah. Oke, jadi Bapak beli ayamnya hidup, Ya. dipotong di rumah, nanti dijual ke pasar. Ya. Oh iya. Sama tempe. Mm-mm. Tempenya bikin atau ngambil dari pengrajin? Bikin, ada yang kerja. Oh, di rumah bikin tempe. Ya. Oke. Terus apa hajatnya Bapak nih maksain ke RDAY? Hajatnya itu Pak, ya saya dulu waktu ke usaha lagi maju, ya lagi maksimal, itu ke ya tempe habis kacang sekintal setengah Pak. Ya sekarang ya tinggal 40 kilo. Bikinnya? Ya, ayam dia dulu habis ke 150 bisa nyampe ke 200 Ekor. Sekarang apa 10 ekor Pak, kadang habis kadang enggak. Nah itu yang ya saya rasakan sejak ada corona Pak. Nah itu jadi udah mulai corona kan beban masih gede Pak. Cuman ke penghasilan kan makin menurun. Nah itu mobil dia 2 mobil habis kejual buat nombokin ya kan, nyampe rumah ini juga kejual juga ya habis. Nah efeknya Pak ya, makanya saya ngikut ya dengerin gitu di YouTube itu mau ke tempat Pak Haji mentanya pencerahan. Nah waktu itu saya udah kesini ke pencerahan. Ya habis itu mau nanya apa-apa ya waktu keburu habis. Habis itu nggak tahu waktunya ya berapa jam-jamnya itu. Enggak sih, cuman enak ya dengerin gitu Pak Haji ngomong, jadi udah waktunya udah habis ya udah nggak apa-apa lah. Yang keduanya kita nggak ketemu sama Pak Haji, Pak Haji lagi begini lagi privat ya, saya cuman ya ngasih anak yatim aja. Oh iya. Udah saya ya langsung pulang. Oh iya. Ya anak ketiganya ya ini ya ketiga kali ini Pak. Nah yang maksud saya mau tanyakan, kenapa dulu bisa 200 ekor sekarang cuma 10 ekor? ya Kenapa dulu bisa 2 kintal sekarang cuma 40 kilo?
40 kilo. Ya. Kenapa? Nah itu. Saya jawab ya. Bareng sama ini ya. Yang keduanya. Ya. Ayah ini menahan emosi orang perempuan, Pak. Bapak. Ya. Nahan emosi istri. Nah emosinya kan orang perempuan kan ya ini kaji ini kata Pak Haji bilang kan emang orang perempuan ya kalau orang laki nggak ada duit ya mulut yang nyap kan itu ntar ya giliran orang laki udah punya duit ya kata Pak Haji istri saya aja dia tidurnya di bawah ya selakangan bapak. Iya. Apa bener? Bener. Nah ya pingin istri saya Pak itu hobinya ngemot alat kelamin saya. Nah yang jadi ya benggala Pak. Saya kan dengerin YouTube begitu mau ya datang ke sini nggak disetujuin. Istri. Ya sama istri sama anak. Semua ini Pak kan. Pamitan. Iya kan waktu saya diriin RDAY nih. Kan nggak ada yang setuju. Istri saya nggak setuju, anak saya nggak setuju, ibu saya nggak setuju, kakak saya nggak setuju, nggak ada yang setuju. Kenapa? Karena kan saya SD Impres. Bukan kiai, bukan habib, bukan saya cuman haji aja tahun 2000. Haji tahun 2000. Titel saya cuman haji tahun 2000. Tak bisa dibilang sama istri saya dibilang sama anak saya dibilang sama ibu saya dibilang sama kakak saya. Saya lahir tahun 70. Ya. Usia saya 24 tahun, saya udah jadi direktur, Pak. Ya. Di bank. Alhamdulillah. Nah, berarti saya bisa dong bikin RDA ya, saya bilang gitu. Orang umur 24 saya udah jadi direktur kok di bank di Citra Geraha lantai 10. Di Gatot Subroto saya udah jadi direktur. Usia saya 24. Masa saya nggak bisa? Itu nanti orang nanya kamu neranginnya gimana katanya gitu. Ya neranginnya pakai ilmu kearifan lokal lah. Mana orang percaya katanya. Percayalah. Harus percaya dan pasti percaya. Kamu kan SD, pasti percaya. Percaya tuh ada presiden, ada menteri, ada kapolda, ada pangdam, ada dirjen, ada danjen, ada gubernur. Tuh pada datang antri, coba aja lihat. Jadi nggak taunya Pak, keyakinan harus nomor 1. Siapa nyangka Pak Prabowo bisa jadi presiden 2024, 2025, 2024, 2020? Nggak ada yang nyangka. Orang dari pemilihan waktu Partai Golkar dia mau jadi presiden nggak jadi. Ya berapa kali jalan Pak ya. Jadi wakil presiden Megawati nggak jadi. Tapi kan dia bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Bangkit lagi, ijab lagi. Berapa kali tuh? 5 kali dia ijab. 5 kali bangkit. Lah kita baru berapa kali? Ya. Bangkit bos. Begitu juga saya sama istri saya. Tapi setelah saya udah naik Robicon, naik Hummer, naik Alphard, naik mobil Dodge Journey, Pajero saya 3, Fortuner terbaru saya 3, CR-V hybrid saya 3, baru anak saya percaya. Ya takluk kok ya. Iya. Nah itu Pak. Kemarin anak saya bilang, Papa, aku pengen ngambil spesialis saraf. Kalau penyakit dalam kan Papa ada pasiennya dokternya. Sakit jantung ada pasiennya dokternya. Paru-paru ada pasien dokternya. Anestesi ada. Saraf Pak, ntar ada. Kok ada? Ya nanti ada. Bener. Ibu Dewati berobat. Iya. Nggak taunya putrinya spesialis saraf profesor konsultan lagi di UI. Alhamdulillah tuh kemarin direferensiin. Udah. Anak saya ngambil saraf, spesialis saraf. Yang kecil ya Pak? Yang nomor 1. Yang nomor 2 ngambil itu kandungan. Yang 3 masih umum. Jadi nomor 1 kuncinya harus yakin. Jadi Bapak harus pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti. Pak, maaf ya.
tadi ada orang Luwuk Timur, Makassar. Jadi dari Makassar masih ke dalam lagi Luwuk Timur. Iya. Dia tinggalnya di hutan, ya, di dalam hutan, berkebun. Tapi dia nonton YouTube saya. Iya. Itu subhanallah Pak, jalannya ada aja. Dari Luwuk Timur ke sini itu biayanya nggak murah Pak. Tiket aja, pesawatnya aja harganya 1,8, hampir 2 juta tiket pesawatnya. Itu berangkatnya doang, belum pulang pergi. Yang promo, yang nggak promo 4 juta. Iya, yang nggak promo 4 juta. 2 orang 8 juta. Iya, belum ketipu dia. Dia kan ketipu. Jadi dia pesen cari tiket yang murah. Nggak taunya pas ke bandara dicocokin nggak ada. Dari Luwuk Timur Pak dia berjuang, dia praktekin ilmu RDAI udah luar biasa. Tadi baru datang ke sini. Saya bilang, udah, Bapak sama Ibu tidur di sini. Besok ikut di Jogja. Saya bilang, saya kasih gratis. Tiketnya harga 1 juta kan, pulang pergi Jogja. Saya kasih duit 1 juta. Ibu ikut, Bapak ikut. Karena di Jogja ada testimoni Mbak Nadia hajat cair 1 triliun. Ya, Mbak Nadia hajatnya 1 triliun cair. Haji gratis Mbak Nadia, umroh gratis, mobil gratis, rumah gratis, motor gratis. Ini yang terakhir nih Pak. Suaminya gratis. Jadi dapat suami baru dia. Alhamdulillah. Nah besok dia ngajar di Jogja, acara besok di Jogja. Bapak harus ikut. Pak, duit saya kan buat pulang. Saya bilang, udah tenang aja. Pulang saya ongkosin. Berapa tiketnya ntar dari saya semuanya. Pulang sampai Luwuk saya ganti. Ketipunya saya ganti. Nginep di sini gratis sebulan saya. Nah, Bapak sekarang ikut ke Jogja. Ya, tadi saya kasih tiket. Iya. Berangkat tuh, udah masuk lagi. Dari Makassar. Udah 4 kali ke RDAI nggak pernah ketemu saya. Karena saya lagi sakit, saya lagi di opname. Kan soalnya bayangin Bu, Pak, maaf. Pasien 11-11-nya Ya, tadi ya. disantet. Apa nggak oleng saya? Kaki saya bisa segede gajah. Ini sekarang udah normal. Dianya sembuh, sayanya sembuh. Kok iso no? Ya Waduh. itu tadi penyakitnya di situ. Iya. Makanya saya bilang, potong kerbau. Pasti ini ada santetnya di kebo. Di perut kebo, pasti ada santetnya. Bener Pak, kebonya dipotong, dalamnya mau tahu kawat berduri. Paku. Bagus nggak datang sama obeng ya. Ini ono buka bengkel nang jero. Jadi Bapak mau tahu gak sama Ibu kelemahannya? Karena Bapak kelemahannya tidak mengaminkan takdir Allah. Bapak, Ibu, Bapak tidak mengaminkan takdir Allah. Kan ayatnya gini Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Di Al-Quran ayatnya gitu Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku. Keluar. Dan cari Tuhan selain aku. Itu ayatnya keras Pak di Al-Quran. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, hampir 100% tamu-tamu RDAY dan yang bukan tamu RDAY yang terpuruk, makin terpuruk karena dia nyalahin COVID dan pandemik. Padahal COVID dan pandemik itu ciptaan Allah. Bukan kesalahan fatal, tapi kan kita selalu, iya nih usaha gue terpuruk gara-gara COVID. Itu langsung dicatat sama Allah, langsung terpuruk. Nggak boleh. Justru saya dengan COVID, saya bisa kaya raya Pak. Dengan adanya COVID, pabrik obat, farmasi kaya raya Pak. Dengan adanya COVID, orang jualan minuman galon, minuman itu mineral, kaya raya. Kenapa? Karena Wisma Atlet kan penuh tuh, orang pada minum.
dengan adanya COVID, orang yang jual alkes sogeh kaya raya. Dengan adanya COVID, susu cap beruang laris. Dengan adanya COVID, minyak kayu putih laris. Dengan adanya COVID, jahe mahal. Jahe imprit mahal. Jahe merah itu. Waktu itu ramenya kita jahe merah. Jahe merah rame. Dengan adanya COVID, semua yang namanya toko obat naik. Iya, jadi jangan. Nah, kita kelemahannya Bapak, Ibu dan Bapak menyalahkan kondisi. Padahal kata Allah, itu semua atas seizinku. Karena apa? Karena pabrik farmasi setiap hari sedekah subuhnya ke RDI nggak putus. Karena yang punya itu apa namanya tuh yang dulu bikin apa? Yang buat ya sanitizer apa? Iya. Ya, itu cairannya apa namanya? Mahal ya. Iya, itu sedekah ke RDI sama masker. Itu pesen ke RDI, fik, sedekah ke semua pada sedekah Pak ke RDI. Makanya kan kita ijabin tiap malam. Sogeh Pak. Nah, kenapa kita nyalain COVID? Orang hampir Pak kalau saya lihat tamu RDI yang pada nyalahin COVID, yang nyalain gara-gara pandemik, usaha saya jadi turun. Itu ucapan adalah doa. Bener Pak turun. Nggak boleh. Justru dengan adanya COVID luar biasa. Bapak coba lihat. Dengan adanya COVID kan pabrik farmasi kan 3 sip. Masker 3 sip. Itu yang buat cuci tangan apa namanya? Ya, laris. Ya kan? Sekarang boro-boro laku. Nggak ada yang laku, tendang. Biasa murah jadi mual Pak. Apa? Biasa murah kan yang itu apa? Iya. Merek apa itu? Iya, sabun mandi Detol, sabun mandi mahal. Semua orang pada bawa sanitizer. Semua. Dulu Pak kalau kita naik bus ada itu tutup, kalau Hasim bubar tuh satu bus. Nggak ada yang batuk. Jadi intinya gini Pak. Coba Bapak tobat, minta sama Allah, mohon tobat. Ini semua bukan karena pandemik, bukan karena COVID, tapi ini atas izin Allah. Jadi kalau bisa COVID diperpanjang, pada minta diperpanjang lah, ya kan? Yang korupsi kan pada itu, nggak pada di penjara. Di penjara ya baru sekarang ya. Kenapa? Ya kan? Itu waktu munculnya ya penyakit itu, ya saya belum ya nanggapin, saya permasalahkan itu belum Pak. Nah, awalnya usaha menurun itu, rumah tangga selalu cekcok Pak. Iya, pokoknya gini Pak. Tiap hari nggak tahu ada masalah ini, masalah itu, masalah kecil dia gede-gedein. Makanya gini Pak. Ribut, berantem mulut-mulut. Bapak harus kasih istri duit yang banyak biar istrinya takluk. Semua perempuan dia akan begini kalau dikasih duit banyak. Tapi kalau nggak dikasih duit banyak dia begini Pak. Caranya gimana? Makanya ya saya datang ke sini kan kepingin ngerti ke caranya Pak, yang susah kan. Itu dulu Bapak minta maaf dulu sama Allah karena Bapak kan udah lancang. Bapak udah prasangka jelek sama Allah. Kan di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Bapak nggak prasangka baik sama Allah. Caranya apa? Habis COVID kok jadi begini usaha saya. Itu ya itu memang ada Pak. Boleh. Makanya kan dulu Pak, zaman dulu itu ada keponakannya Nabi Zakaria namanya Maryam. Dia hanya duduk di singgasana, mulutnya diplester, nggak ngomong dia. Nah ditiru sama Nabi Zakaria 3 bulan 99 hari plakban, hamil istrinya yang mandul. Nah coba Bapak, Ibu, Bapak mulutnya diplester 99 hari aja nggak komen.
Ini kan bapak dan ibu gatal kalau nggak komen. Tapi sekarang insya Allah nggak komen, Pak. Iya, sama kita juga ya Pak, udah Nggak pelajari komen. itu. Kalau sekarang bukan komen namanya Apa? cangkem. Ya udah kayak ngikutin ajaran Hah? ya. Apa Oh nyangkem. dari Pak Haji nih, Pak. Ya masalah ngucapin alhamdulillah sampai 99 itu udah saya jalanin, Pak. Pak, oke, Bapak alhamdulillahnya udah dijalanin, tapi Bapak nggak akan terangkat dari keterpurukan. Kenapa? Karena lukanya Allah tuh belum disembuhkan. Allah tuh luka, Pak. Merasa dia, kata Allah, lo udah nyinggung gue loh. Kan ayatnya berprasangka baiklah kepada aku. Tapi kan kita dipupuk-pupuk. Coba jadi begini usaha gue. Nggak boleh, Pak. Ini semua. Sebenarnya Bapak tahu gak kenapa terpuruk? Ibu terpuruk. Itu doa saya tiap malam kalau tahajud. Biar Bapak dan Ibu pada terpuruk. Karena kalau nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAI. Ya mesti kesini Pak kalau berhasil. Sebagai guru saya. Nggak mungkin nggak kesini Pak. Jadi tiga bapak, ibu tinggal minta ampun aja dulu sama Allah. Ampuni Sudah saya. Pernah ya Pak ya? Lah buktinya belum terkabul. Iya, Berarti lo minta belum- ampun udah Pak. Lo gini, udah ampun, buat lagi. Udah ampun, buat lagi. Udah tobat, buat lagi. Jadi namanya tomat, betul? Apa itu tomat? Tobat kumat. Katanya pas lahiran, Pak, ojo menteng mane yo Pak. Besok menteng mane, ping loro. Pak, wis loro wae ya Pak. Menteng mane, ping telu. Pak, loro. Meteng mana ping papat? Oh cangkemmu kata. Jadi lo tuh tobat, ngomong lagi. Tobat, coba selama tobat jangan ngomong lagi dalam hari ini prasangka jelek ke Allah. Jadi Tobat yang telanjang itu Pak Ji. iya pertobatan, mohon ampun. Tapi udah jangan. Ya pancing-pancingnya itu ya, dari orang perempuan nih Pak. Ya mancing-mancing emosi, mancing-mancing Pak. ini itu, mancing masalah. Jadinya ya tadinya sholat ya tobat udah ya, saya pelajari. Itu tetap nyap-nyap ada aja gitu permasalahannya sama. Ya saya waktu pertama nih kesini kan ya mandi pandan. Udah ya saya ya udah jalani sebulan ya perkiraan gitu 2 bulan ada ngomel mulu Pak. Pak, kalau istri Bapak nggak goda, gue nggak setuju. Semua perempuan, Pak, mulutnya begitu. Karena perempuan mulut atas akibatnya jadi ribut. Tapi kalau pakai mulut bawah hasilnya Manut, nurut, katut. karena istri Bapak belum tahu ilmu RDAI, ibu yang udah tahu, ibu bisa praktekin. Nah, Bapak jangan pasang Pak pakai kapas begitu. Saya juga begitu Pak. Ibu saya lebih sadis lagi. Tutup gak tuh kandang RDA? Tutup. Bikin susah aja. Orang pada berobat gratis, orang susu dibayar 100.000 kok seliter. Kok orang berobat pada nggak mau bayar? Tutup. Nggak saya tutup Pak. Tetap aja saya bikin terus. Terus saya bikin tahun 2000 Pak. Ini ngerintis tahun 2000. Sekarang 2026. Jadi kalau orang bilang RDA kok masih bertahan 26 tahun bos, seperempat abad. Iya betul. Nggak mungkin lah, kita kuat. Walaupun anak yatim RDA diambil, dicolong. Tamunya RDA dicolong. Ustadznya RDA dicolong. Supirnya dicolong, pendampingnya dicolong, anak yatimnya dicolong. Uangnya RDA dicolong. Tapi kita masih bertahan. Nggak satu loh Pak yang nyolong. Kakap-kakap, awalnya dia datang ngemis-ngemis, akhirnya jadi maling. Tapi kita tetap masih jalan. Tenang aja Pak. Jadi kalau saya lihat, Bapak tuh kegoda sama setan. Ya, Salah satunya ke ya pancing saya dia. akuin Pak banyak godaannya. Apa bertubi-tubi sih Pak? Ya Jadi saya biarin, Bapak berusaha. masih diserang sama istri. Saya yang nyerang tahu istri, anak saya 3, ibu saya, kakak saya. Nih 6 lawan 1. Sekarang Bapak lihat, ibu saya, ada kakak saya, istri saya
Tenang aja, Bapak Ya, jangan saya takut. juga nempak ke termasuk istri. Ya udah biarin, kalau lo nggak Ya, kuat lo mencoba. terpuruk, percuma kalau gua ajarin. Ya Elunya juga mancing-mancing emosi, Pak. lawan, Pak. Saya juga lawan, kuat. Kalau menurut Pak Haji, saya ini sebagai istri gimana ya Pak Haji? Bapak, Ibu tobat dulu sama Nah, Allah. maksudnya gini Pak Haji. Jadi saya sama suami itu Pak Haji, karena suami sudah masuk Islam, kan saya merasa pasti saya di akhirat nanti saya kalau meninggal surga ya. Tapi dengan ini suami itu sering membuat ini Pak Haji, maksudnya masalah cuma saya kayak gini, Pak, aku saking aku ngikuti ilmunya Pak Haji, saya bilang gitu Pak Haji, karena saya mau ML, tak ajak ML ya, dia nggak pernah Pak Haji, tapi memang keadaannya gini, kontrakan ini kan cuma 2 kamar Pak Haji, 1 kamar itu kecil penuh dengan, dulu rumah kan besar Pak Haji, nah akhirnya sama anak perawan, sudah perawan ini tadi jadi 1 Pak Haji, jadi kamar 1 ya, gimana mau ML Pak Haji, Repot. kalau baru anak saya kuliah gitu siang-siang tak ajak gitu Pak Haji. Nah itu aja saya, dan juga kata Pak Haji, papa itu nggak boleh gitu kalau saya ngomong gitu ke papa terus cemberut kan gitu Pak Haji, karena gini, diam-diam perhiasan sudah saya ada masalah ya Pak Haji, perhiasan ya udah ini perhiasan itu hampir 100 juta Pak Haji digadekan. Nah akhirnya saya bilang gini, Pak sudah mbok bungai, iya engkau tak telepon, yang lama-lama Pak Haji hilang Pak Haji, dihilangkan Pak Haji. Jadi nggak jengkel gimana, sudah nggak pernah belikan, saya beli sendiri. Waktu itu kan saya dulu masih mudanya kan sering ngeriditkan ini kan gitu Pak Haji ya. Jadi dia tuh, saya bilang gini, udah saya nggak, kamu kasih uang banyak-banyak nggak apa-apa, dulu kan masih sukses, kalau kirim oli kan kontaineran Pak Haji. Nah habis itu saya bilang gini, udah cukup buat belanja, saya bilang gitu, sisanya kamu tabung buat bayar modal, kan saya modal nggak dari orang tua Pak Haji, modal itu pinjem bank-bank semua kan gitu Pak Haji. Akhirnya saya bilang gitu, loh dihilangkan, ya Allah Pak, rumah dari orang tua saya juga wis hilang dihilangkan di bank, sekarang perhiasan yang terus sampai nggak pakai apa-apa Pak Haji saya. Akhirnya ya wis legawa wes, saya bilang gitu, wes lah tinggal 1 usaha di Perak ini, lek laku bawa-bawaan uang ini, wes pama beliau lagi, ya beliau lagi sekarang Mas mahalnya kayak gini, jadi berapa ini cumanan. Jadi saya tuh kadang-kadang gitu, ingin saking saya itu pakai ilmunya Pak Haji, gak mau papa tukaran terus bebas, aku lebih baik wis pisah aja sampai gini Pak Haji saya itu. Nih, saya potong ya, potong. Kelemahannya Bapak, Ibu sama Bapak kelemahannya 1. Tidak pernah mengakui bahwa ini semua udah atas seizin Allah. Titik, dah itu aja. Jadi mau itu bahagia, itu udah seizin Allah. Mau itu minus, itu udah pasti seizin Allah. Baik itu negatif, itu udah seizin Allah. Jangan dibahas, ini kan dibahas. Nyalahin suami, nyalahin istri karena dia nggak sejalan, jangan. Ini pasti udah seizin Allah, pasti ada jalan keluarnya. Jadi prasangkanya baik terus ke Allah. Saya juga begitu, pasti udah seizin Allah. Saya nggak didukung sama ibu saya nggak didukung sama kakak saya nggak didukung sama istri saya nggak didukung sama anak-anak saya. Ini pasti udah seizin Allah. Tapi saya lawan, pasti ada solusinya, Ada solusinya Pak. Ibu saya berangkat umroh berdampingin anak yatim, kakak saya berangkat umroh dampingin anak yatim, istri saya berangkat umroh bersama anak yatim. Tiap tahun kita berangkat umroh dari tahun 2000. Puncak-puncaknya tahun 2011 sampai sekarang. Pasti udah seizin Allah. Sekarang guyup, istri saya ke kandang, betul? Dulu boro-boro, peduli amat lu, nggak ada. Kira godaannya begini Pak, saya kalau dimarahin sama istri. Ya sekarang istri marah Bapak udah seizin Allah belum? Udah.
Ya saya udah Terima nangkep, Pak. dulu. Bapak Ya, terima saya izin dulu. Allah. Mulutnya Cuman dicang- tambah, iya, cangkemnya aja.